Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan progres pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur terkait dengan penanganan persoalan tenaga honorer. Di video ini juga dibahas terkait dengan pernyataan anggota DPR RI yang menyatakan terdapat 1 juta lebih tenaga honorer yang diindikasikan bodong atau siluman. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia itu pernah menyebutkan bahwa lambannya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu disebabkan oleh pendataan tenaga honorer yang bermasalah. Dikutip dari Parlementaria yang ditayangkan di situs resmi DPR, Ahmad Doli menyebutkan bahwa RUU ASN tersebut terkendala karena tidak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan pendataan tenaga honorer. Padahal kata Doli, DPR ingin revisi Undang-Undang ASN ini setidaknya bisa menjadi jalan keluar terhadap banyaknya persoalan tentang tenaga non-aparatur sipil negara di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi memang rekan-rekan sekalian, di awal-awal itu ternyata memang Ketua Komisi 2 DPR RI ini menyebutkan bahwa memang pendataan tenaga honorer yang dilakukan beberapa waktu yang lalu itu bermasalah. Nah, hal ini hampir sinkron dengan pernyataan anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera yang juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 1 juta honorer siluman atau honorer titipan yang membuat penganggaran untuk tenaga honorer ini menjadi tidak tepat sasaran. Hal tersebut setidaknya bisa mengganggu upaya meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer karena anggaran yang salah sasaran. Doakan honorer ini akan diverifikasi oleh BPKP. Itu yang disebutkan oleh Mardani, sementara ini masih banyak yang tidak betul datanya. Pihaknya beserta dengan pemerintah akan membersihkan para honorer siluman ini, dan jika berhasil maka hak-hak P3K dan tenaga honorer ini akan terjamin sesuai dengan porsinya. Itu yang disebutkan oleh Mardani Ali di melalui situs resmi fraksi PKS DPR RI. Ia pun juga menyebutkan bahwa hal tersebut saat menerima belasan perwakilan dari beberapa forum tenaga honorer. Pada saat itu Mardani mendengarkan beragam keluhan yang dilontarkan oleh para tenaga honorer, termasuk masalah rekrutmen dan kesejahteraan para tenaga honorer. Pada kesempatan tersebut, Mardani juga memastikan bahwa rancangan Undang-Undang ASN ini harus disahkan selambat-lambatnya November tahun 2023. Jadi memang Mardani Ali mewakili DPR ini sudah mendesak pemerintah agar rancangan Undang-Undang ASN itu bisa disahkan selambat-lambatnya bulan November tahun 2023. Ia mengatakan bahwa regulasi di rancangan Undang-Undang ASN dirumuskan sebagai langkah untuk menjamin kesejahteraan para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu di sisi lain juga diketahui bahwa saat ini rancangan Undang-Undang ASN ini masih bergulir dan berdasarkan beberapa pernyataan dari anggota DPR bahwa anggota DPR berupaya agar pengangkatan honorer menjadi P3K ini hanya melalui tes observasi saja, tidak melalui tes seleksi kompetensi dasar. Itu berdasarkan data dari video-video saya sebelumnya yang menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer ini diupayakan agar melalui tahapan observasi dan tidak melalui seleksi kompetensi dasar. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat rancangan Undang-Undang ASN ini segera disahkan agar supaya rekan-rekan para tenaga honorer bisa mengetahui jalan pasti atau kebijakan final terhadap perataan persoalan tenaga honorer.
Nah, rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap informasi pada video kali ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.